Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alinsa Fitri dari kelas B4 2017. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang topik-topik yang berhubungan dengan mata kuliah Human Resource Management. Topik yang pertama mengenai manajemen sumber daya manusia dan tantangannya. Manajemen sumber daya manusia adalah sebuah proses pengelolaan dan pengendalian sumber daya manusia dan sebagai suatu sarana untuk memaksimalkan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuannya. Manajemen sumber daya manusia berperan sebagai faktor penggerak dalam pelaksanaan kegiatan organisasi atau instansi. Ada 5 fungsi dari manajemen sumber daya manusia, yaitu perencanaan, staffing, penilaian kinerja dan evaluasi, perbaikan kualitas kerja dan lingkungan kerja, dan yang terakhir adalah pencapaian efektivitas hubungan kerja. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengoptimalkan kegunaan perubahan teknologi. Tantangan manajemen sumber daya manusia dibagi menjadi 2, yaitu tantangan internal yang mencakup penjualan, keuangan, servis, dan produksi. Lalu ada tantangan eksternal yang mencakup pengaturan pemerintah, faktor-faktor budaya, pasar tenaga kerja, faktor politik, dan kondisi perekonomian. Lalu topik yang kedua membahas mengenai praktek-praktek manajemen sumber daya manusia. Para ahli telah mengkaji praktek manajemen sumber daya manusia yang ada di perusahaan, kemudian merumuskan 7 sistem dan praktek manajemen yang memberikan dampak strategi bagi pencapaian sasaran perusahaan. Yang pertama ada internal career opportunities, yang kedua training system formal, yang ketiga sistem penilaian kinerja yang didasarkan pada hasil kerja ataupun perilaku kerja, lalu yang keempat ada profit sharing plan, yang kelima employment security, yang keenam voice mechanism, dan yang terakhir ada job definition. Di topik ketiga akan menjelaskan mengenai analisis dan desain pekerjaan. Analisis pekerjaan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis dan sistemik. Tujuan analisis pekerjaan yaitu untuk rekrutmen dan seleksi, menilai kinerja karyawan, pelatihan dan pengembangan, dan yang terakhir adalah manajemen kompensasi. Desain pekerjaan adalah sebuah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas ini, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Tujuan dari desain pekerjaan secara umum adalah untuk penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan perusahaan, teknologi, dan perilaku. Topik keempat mengenai perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Tujuan dari perencanaan sumber daya manusia ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Proses ini didasari oleh supply dan demand dalam konteks sumber daya manusia perusahaan. Lalu topik yang terakhir adalah mengenai rekrutmen. Rekrutmen adalah proses untuk mencari dan menarik pelamar yang berkemampuan untuk diseleksi menjadi karyawan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Proses rekrutmen ini dimulai dengan mencari calon pelamar dan berakhir dengan diserahkannya surat lamaran kerja pelamar ke organisasi yang melakukan rekrutmen. Setelah rekrutmen, proses selanjutnya adalah proses penyeleksian pelamar kerja hingga terpilihnya pelamar kerja tersebut menjadi karyawan untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Metode rekrutmen terdiri dari beberapa hal, yaitu rekomendasi dari internal perusahaan, perusahaan penyedia tenaga kerja, lembaga pendidikan, dan lembaga pemerintahan. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.